Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Banyak yang nanya nih, Bang, kalau saya punya KPR, terus jatuh tempo pembayaran cicilan tanggal 8, tapi saya telat bayar tuh, bayar tanggal 9, tanggal 10, itu termasuk kena denda atau enggak ya Bang? Nah, jawabannya kalau telat bayar cicilan kena denda enggak? Nah, bisa kena denda, bisa enggak. Loh kok gitu? Ya, simak video berikutnya. Ya teman-teman, kalau teman-teman lihat di Google gitu ya, denda KPR BTN atau denda KPR apapun ya, klik aja di Google. Itu teman-teman bisa baca tuh, saat seseorang terlambat melakukan pembayaran cicilan KPR melebihi tanggal jatuh tempo, maka ia akan dikenakan denda keterlambatan atau denda biasa disebut dengan denda berjalan. Besaran denda ini biasanya berkisar antara 0,5 hingga 1% per hari. Wah, berat juga ya per hari ya. Dari jumlah cicilan bulanan dikalikan jumlah hari keterlambatan. Berat nih karena per hari. Kalau terlambat 2 hari ya kali aja 2. Kalau 30 hari kali 30 gitu definisinya. Tapi apakah begitu realita di lapangan? Nah, kan pertanyaannya begitu ya. Realita di lapangannya gimana? Oke, kita simak berikutnya ya. Jadi, sudah sering saya wanti-wanti ya teman-teman yang punya KPR atau cicilan apapun, dibaca baik-baik perjanjian kreditnya ya. Karena itu yang akan menjadi dasar kita dalam status hukum apapun itu ya gitu ya. Jadi perjanjian kreditnya jangan di asal tanda tangan terus habis tanda tangan dianggurin didiamin gitu aja, tapi dibaca-baca dulu sebelum tanda tangan. Bahkan setelah tanda tangan ketika disimpan ya baca-baca lagi biar kita bisa pelajari lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di pasal 7 denda tunggakan angsuran, ini contoh adalah KPR BTN ya. Kewajiban angsuran yang tidak dilunasi selambat-lambatnya sebagaimana tercantum pada bagian 1 huruf J. Nanti kita lihat di depan ya, bagian 1 huruf J ya. Dan perjanjian kredit sebagai akibat tidak ada atau kurangnya dana yang tersedia pada rekening debitur merupakan tunggakan angsuran. Nah, ini pasal 7 bunyinya seperti itu ya. Teman-teman mungkin beda nih bahasanya di perjanjian kredit teman-teman, maka saya anjurkan dibuka perjanjian kreditnya gitu ya. Nomor 2, atas tunggakan angsuran sebagaimana disebutkan pada ayat 1 pasal ini dikenakan denda sebesar prosentase yang tercantum pada bagian 1 huruf K. Berarti kita harus buka tuh bagian satunya dari perjanjian kredit atas angsuran yang tertunggak yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sebagaimana tercantum pada bagian 1 huruf J dan perjanjian kredit sampai saat di mana seluruh tunggakan angsuran dilunasi oleh debitur. Kita lihat ke depannya. Nah, teman-teman, ini dia. Ini adalah bagian satunya ya. Kalau kita baca yang saya lingkarin hijau itu, jatuh tempo pembayaran angsuran ini kasus KPR saya ya di Bank BTN. Itu adalah tanggal 7 setiap bulan. Berarti kalau saya sampai dengan tanggal 7 atau lebih dari tanggal 7 ya, tanggal 8 gitu ya, saya tidak punya uang di rekening saya untuk auto debit, maka saya tuh dianggap terlambat tuh 1 hari itu, sesuai dengan definisi dari perjanjian kredit tadi yang kita baca tuh, keterlambatannya per hari lagi kan. Nah, denda tunggakan di bawahnya tuh, denda tunggakannya 2,5% dari tunggakan per bulan. Nah, tadi kita baca di Google kisarannya kan setengah ya, 0,5 sampai 1%. Ternyata di kasus saya ini, di perjanjian kredit saya ini 2,5% bros, tapi per bulan gitu ya. Jadi tadi yang kita baca di Google itu per hari itu. Nah, di perjanjian kredit saya per bulan, tapi 2,5%. Jadi beda ya. Nah, makanya itu saya wanti-wanti baca lagi perjanjian kreditnya. Jadi antara saya dan teman-teman bisa beda gitu ya. Tergantung dari isi perjanjian kreditnya. Nah, dalam kasus ini ya, saya sih terus terang belum pernah nunggak kredit ya, karena saya pengen nama saya itu hijau gitulah ya. Jadi ada karena di sana ada ininya tuh ratingnya lah ibaratnya lancar atau tidak lancar. Karena kalau lancar tuh ada banyak keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan tuh. Misalkan kayak kemarin tuh dapat subsidi bunga pen ya, itu kalau nggak lancar nggak dapet tuh. Tapi kalau lancar bisa dapet. Terus selain itu kalau kita mau nego penurunan bunga ya misalnya, jangan segini dong bunganya, saya ini kan debitur yang lancar pembayarannya, nggak pernah nunggak sekalipun. Jadi negonya enak tuh, jadi bisa diturunin bunganya. Banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh debitur yang statusnya lancar gitu ya. Jadi saya nggak pernah nunggak dan kebetulan ya masih aman-aman aja gitu ya. Nah, tapi ya jadi dari beberapa pengalaman teman-teman KPR BTN ya, yang cicilannya terlambat, jadi kan jatuh temponya tanggal 7 tuh, tapi dia ternyata kan gajiannya misalkan tanggal 20 gitu misalnya. Jadi dia baru bisa ngisi saldo tabungannya tanggal 20. Nah, gimana tuh? Ternyata berdasarkan pengalaman dari teman-teman itu di KPR BTN,
Mungkin di bank lain juga sama, tapi sekali lagi baca lagi perjanjian kreditnya. Kasus yang teman-teman di KPR BTN ternyata tidak dianggap sebagai tunggakan ya. Jadi dia tidak terkena denda sama sekali dan statusnya tuh tetap lancar tuh. Dia tetap dapat subsidi PEN juga kemarin. Ternyata setelah ditelusuri, ketika masih terlambat di bulan yang sama, itu statusnya dianggap lancar dan tidak memiliki tunggakan. Tapi begitu lewat bulan, nah itu mulai itu dihitung nunggak dia. Tapi ada tapinya ya. Bagi teman-teman yang mau nyoba iseng gitu, misalkan jatuh tempo tanggal 7 tapi nggak dibayar tuh, nanti bayar tanggal 30 aja ya, silakan ya kalau mau iseng ya. Tapi menurut saran saya jangan ya. Ya kalau bener-bener kepepet banget nggak ada uang ya baru, tapi kalau ada uang ya siapkan aja. Karena apa? Karena pengalaman dari teman-teman tadi yang nunggak lewat hari tadi, itu diteleponin terus tuh, diteleponin, dikirimin SMS, pokoknya dikirimin pesan lah. Ya intinya dihubungin terus sama pihak bank, kapan nih dibayar nih, kapan nih dibayar. Kan nggak tenang juga ya kita diteleponin terus, ditagih-tagih hutang gitu ya. Kecuali kalau memang bener-bener kepepet, nah itu bisa lah ya oke lah, nggak apa-apa lewat hari, yang penting jangan lewat bulan karena nanti kena denda tuh. Kalau tadi di kasus perjanjian kredit saya kan tuh per bulan ya dendanya ya, denda tunggakannya adalah per bulan, maka itu make sense jadinya, sehingga orang yang belum lewat sebulan belum kena denda itu karena denda tunggakannya per bulan. Nah, kalau di perjanjian kreditnya ternyata per hari, berarti lewat per hari aja udah kena itu. Jadi lagi-lagi tergantung perjanjian kreditnya ya. Nah, ini saya bicara dari pengalaman dari teman-teman KPR BTN gitu ya. Ternyata mereka yang biasa bayar lewat hari tadi yang saya bilang, jadi jatuh tempo tanggal 7 tapi gajiannya tanggal 20 gitu atau tanggal 25. Selama masih di bulan yang sama, mereka cerita dari mereka tuh sama sekali tidak terkena denda ya. Jadi cicilannya ya memang benar-benar segitu, cuma akan dikirimin pesan, ditelepon terus-terusan, ditagih terus-terusan oleh pihak bank. Itu mungkin yang kurang enak gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya kalau terlambat bayar sehari 2 hari itu termasuk nunggak nggak? Nah, dalam kasus KPR BTN yang saya tadi pengalaman dari teman-teman, dan lagi-lagi saya suruh baca lagi perjanjian kredit teman-teman karena belum tentu sama ya. Dalam kasus yang tadi saya ceritakan, kalau terlambat sehari 2 hari tidak termasuk dalam tunggakan yang terkena denda, tapi akan ditelepon diingatkan terus oleh pihak bank, tapi tidak terkena denda ya. Kurang lebih gitu ya kesimpulannya ya. Sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.